Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah, kita belai surgamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini di mana kita merayakan Pentakosta, kita khususkan dan kita kuduskan di dalam pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Di dalam kerendahan hati, marilah kita datang pada Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan.
Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Masuklah di dalam doa pribadi saudara-saudara. Di dalam kerendahan hati dan penyesalan, kami mengakui segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami, sucikanlah kami, dan buatlah kami layak untuk menerima aliran Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengakui dosa-dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan saya menyampaikan bahwa Tuhan mendengar setiap seru, permohonan pertolongan dan penyesalan kita. Amin. Marilah kita hidup dengan mengingat akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Salam damai untuk saudara. Hidupkan
Sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan diri kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang padamu, mengucap syukur atas segala kasih setia dan rahmat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya, jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena tuntunan kasih Tuhan. Dan kami boleh menikmati kasih-Mu, semua karena perkenanan Tuhan. Dan saat ini, kami yang datang padamu, kami yang dalam lelah dan haus akan kasih Allah, akan penghiburan dari Roh Kudus, berkatilah dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, Roh Kudus turunlah atas setiap kami, sehingga membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Kini kami membuka hati kami, isilah ya Tuhan dengan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 7, ayat 37 sampai ayat 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan manusia adalah hiburan. Maka, jika kita melihat, kita mengamati yang ada di sekitar kita, sekarang ini segala sesuatu dibuat menghibur, dibuat agar orang itu merasa senang. Misalnya, kantor-kantor juga didesain, juga di situ disediakan sarana hiburan, ditata sedemikian rupa agar menghibur. Rumah kita juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menghibur. Mal-mal juga didesain sedemikian rupa untuk menghibur. Rumah sakit juga didesain, ditata sedemikian rupa agar mereka yang hadir terhibur. Nah, bahkan gereja, peribadatan kita juga ditata sedemikian rupa, diharapkan agar menghibur. Nah, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cukupkah, puaskah manusia dengan semuanya itu? Ternyata tidak. Ya, saya katakan ternyata itu tidak cukup untuk
memberikan manusia itu kesenangan. Kalau mereka puas, ya maka bisnis hiburan pasti akan selesai. Bisnis hiburan akan berhenti. Tetapi jika kita menyaksikan ternyata tempat wisata tumbuh terus. Ternyata hiburan-hiburan juga jalan terus. Nah, jadi ternyata hal-hal itu semua tidak mampu memberikan penghiburan yang tetap kepada setiap orang. Bahkan ibadah, entah apa namanya, entah mau disebut sebagai siraman rohani atau kebangunan rohani, ternyata juga jika kita mengamati tidak mampu memberikan penghiburan, kesenangan yang dirasakan itu tidak bertahan lama. Pada saat ibadah senang, terhibur, tetapi keluar dari tempat ibadah, masihkah sukacita itu bertahan? Kalaupun masih bertahan, berapa lama? Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya, bukan hiburannya yang salah. Bukan desain atau settingnya yang salah. Tetapi, karena jiwa manusia, hati manusia itu sudah terlalu gersang. Hati manusia itu sudah terlalu kering, atau hati manusia itu sendiri sudah dipenuhi, dijejali dengan hal-hal lain yang mereka anggap itu menghibur. Padahal itu hanya sesaat saja. Sehingga semua yang diharapkan akan menghibur itu tidak mampu membasahi hati manusia, jiwa manusia yang sedang gersang tadi. Atau, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jangan-jangan kita salah channel. Kita salah saluran. Ibaratnya radio atau televisi, kita itu salah channel. Salah dalam memilih saluran. Kita merasa bahwa yang kita pilih itu sudah benar, sudah menghibur, tetapi ternyata salah. Kenapa? Karena tidak bisa bertahan lama. Jika salah, tentu tidak ada hal lain yang harus kita lakukan kecuali kita mengganti channel kita, kita mengganti saluran kita itu. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima aliran hidup dari Roh Kudus, pertama-tama kita harus percaya. Ini yang melandasi semuanya. Percaya pada Yesus dan percaya bahwa Roh Kudus itu penuh dengan kuasa. Dan di dalam Roh Kudus itu kita menemukan penghiburan yang tetap, penghiburan yang selalu, penghiburan yang tidak tergantung pada apapun. Nah, saat ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Tetapi terkadang yang terjadi adalah justru pendangkalan akan makna kehadiran Roh Kudus. Karena banyak orang yang melihat peristiwa turunnya Roh Kudus itu hanya sepenggal, hanya satu bagian atau hanya pada pucukannya saja. Mereka hanya melihat pada peristiwa lidah api yang turun, lalu murid-murid saat itu berbicara dalam bahasa lain, selesai sampai di situ. Dan mereka mengatakan karya Roh Kudus itu adalah seperti itu. Ini pendangkalan, saudara-saudara dikasihi Tuhan.
Karena apa? Karena ada orang yang mengukur kehadiran Roh Kudus dengan tanda-tanda bahasa roh. Nah, padahal jika kita melihat peristiwa turunnya Roh Kudus pada saat itu, setelah mereka bisa berbahasa yang lain, mereka kemudian ada satu keberanian untuk membuka diri. Mereka keluar dari persembunyian mereka. Mereka tampil di hadapan orang banyak. Dan Petrus berkhotbah dengan kuasa dan dengan kata-kata hikmat. Dan membuat orang lain bertobat. Ini karya Roh Kudus yang utuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita melihat dunia di sekitar kita. Kita melihat bahwa dunia yang kering ini, orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan penghiburan yang tetap, penghiburan yang sejati, penghiburan yang tidak bergantung pada hal-hal yang fisik, yang bersifat visual. Dunia ini juga butuh kata-kata hikmat, butuh nasihat, butuh pengajaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang bisa mengerjakan seperti ini kalau bukan karya roh? Jadi saya garis bawahi, saya sebut pendangkalan. Karena pemahaman akan karya roh yang semakin sempit itu. Malah yang terjadi kadang-kadang malah mengenaskan, menyedihkan. Karena apa? Karena ada orang yang menganggap bahwa karunia roh yang satu itu lebih tinggi dari karunia roh yang lain. Bahkan kadang-kadang orang berdebat dengan adu argumentasi, dengan teologisnya, yang akhirnya menjadikan perpecahan. Pertanyaan saya, adakah di situ karya roh? Seperti itukah karya Roh Kudus? Saya katakan tidak. Karena karya Roh Kudus itu mempersatukan, bukan memecah belah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimanakah kita menghayati aliran karya Roh Kudus, aliran hidup itu di dalam kehidupan kita? Aliran Roh Kudus itu seperti air. Seperti air yang mengaliri diri kita. Dan kita ini adalah wadahnya. Seperti sebagaimana sifat air, maka ia akan menyesuaikan dengan wadahnya itu. Dan dari situ kita bisa belajar, kita memahami bahwa Roh Kudus itu berkarya, mengaliri setiap orang dengan cara yang pribadi, dengan cara yang khas, sesuai dengan orang itu. Aliran-aliran Roh Kudus itu mengaliri kehidupan kita sesuai dengan bentuk pribadi kita. Tentu kepada semua orang yang membuka hatinya. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita, lalu apa yang bisa kita perbuat? Sinergi. Roh Kudus itu membuat orang bisa bekerja sama. Roh Kudus menyebabkan kita bisa bekerja bersama-sama dengan orang lain. Bukankah setelah menerima Roh Kudus, Petrus berkhotbah? Siapa yang mendengar? Tentang pengajaran, tentang kata-kata hikmat,
dan juga tentang pertobatan. Lalu juga masih tentang bersinergi atau bekerja sama. Saat itu hanya ada 11 murid Yesus. Tetapi mereka menghadapi tantangan yang besar. Mereka juga harus mengelola jemaat yang besar. Sementara kalau kita melihat dari latar belakang para murid itu, siapakah mereka? Mereka hanyalah orang-orang sederhana, orang-orang yang pengetahuan tentang kitab sucinya itu ya biasa saja, kalah dengan kaum Farisi, kalah dengan orang-orang Farisi, tetapi mereka bisa berkarya. Bahkan nanti di dalam bagian lain kitab ini, kita akan menemukan Petrus sebagai gembala, Yohanes sebagai saksi. Mereka bekerja sama. Nah, inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa melakukan semuanya itu karena ada kuasa yang mengaliri mereka. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam mereka dan memampukan mereka untuk saling bekerja sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima aliran itu, kita perlu wadah. Wadah itu adalah hati kita. Nah, sekarang bagi kita, mari kita meneliti ke dalam hati kita, apakah di dalam hati kita, di dalam diri kita itu ada inner space, ada ruang hati yang cukup untuk menerima aliran hidup dari Roh Kudus itu. Ruang hati kita, inner space ini harus dibersihkan. Dibersihkan dari obsesi-obsesi, dibersihkan dari ambisi-ambisi pribadi. Angan-angan kosong itu harus dibuang. Idealisme diri kita juga harus dibuang. Keinginan-keinginan duniawi itu kita singkirkan. Dari situlah inner space atau ruang hati kita akan bertambah luas. Kalau hati kita bertambah luas, di situ ada ruang hati yang lapang agar Roh Kudus mengalir bebas, sehingga kita dikuasai oleh Roh Kudus. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buanglah angan-angan, buang obsesi-obsesi duniawi, idealisme diri kita. Hanya itu cara kita membuat inner space di dalam diri kita itu semakin luas. Kalau di dalam hati kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu, ya pantaslah kalau Roh Kudus tidak berkarya di dalam diri kita. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya Yesus, maka ia akan menerima kesegaran baru. Maka ia akan menerima aliran hidup dari Roh Kudus itu. Dan karena Roh Kudus inilah kita mendapatkan penghiburan sejati. Kita diingatkan akan karya Allah yang sudah nyata di dalam kehidupan kita. Kita dituntun pada kebenaran. Kita dituntun pada kesempurnaan keselamatan. Dengan aliran Roh Kudus inilah kita menerima penyertaan yang tak terbatas. Ada sebuah pujian yang mengatakan, bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah, tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus tetap meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus tetap meluap di hatimu, pun dengan kuasanya.
bukalah hati. Biarlah Roh Kudus itu mengalir, bahkan meluap di dalam hatimu. Sekalipun aliran roh itu, aliran hidup dari Roh Kudus itu menghanyutkan angan-angan, menghanyutkan obsesi, idealisme dan keegoisan diri kita. Karena dari situlah kita menerima penghiburan yang tetap. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita menaikkan doa-doa syukur kita dan juga doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus, kami menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Itu menjadi penghiburan yang tetap dalam kehidupan kami. Bahkan dari penghiburan itu, kami pun boleh mengalirkannya kepada sama kami, pada mereka yang letih lesu, pada mereka yang harapannya sedang kering, mereka yang sedang putus asa. Biarlah kiranya dengan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi mereka. Kiranya ya Tuhan, aliran Roh Kudus juga diterima oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Dengan aliran hidup dari Roh, mereka disehatkan, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan.
Dan juga biarlah di dalam aliran hidup dari Roh Kudus ini, kami pun juga senantiasa diberikan kesehatan. Kami dihindarkan dari pandemi. Dan juga biarlah setiap mereka yang berjuang mengatasi pandemi ini, mereka juga menerima aliran hidup dari Roh Kudus dengan perlindungan. Dengan mereka dan juga kami semua tetap sehat. Mari Tuhan, kami berdoa kiranya pandemi ini boleh segera kami atasi. Kami boleh menjalankan kehidupan kami yang baru dengan budaya yang baru, dan kami hayati ini sebagai satu pembaruan dari Tuhan. Sehingga ya Tuhan, di dalam kebaruan kami itulah kami boleh bersama menikmati kasih dan berkat Tuhan. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami. Berkatilah pemerintahan ini untuk Tuhan mampukan mengatasi pandemi. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami di gereja-Mu ini. Biarlah melalui gereja-Mu ini Tuhan, setiap saudara kami, tetangga kami, mereka pun merasakan aliran hidup dari Roh Kudus melalui kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Seru doa kami ini, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 107 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 107 ayat 21 sampai yang ke-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai.
Mari kita mengaturkan persembahan ini di dalam doa kepada Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa Surgawi yang kasih dan kesetiaannya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan cinta kasih Allah yang telah berkenan mencurahkan Roh Kudus yang pada hari ini, hari Sabat, hari peribadatan ini, kami jemaat-Mu memperingati dan merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dengan menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur. Bapa Surgawi, terimalah persembahan kami ini, kuduskanlah dan berkatilah persembahan kami sebagai sarana untuk keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Alirkanlah kasih kepada sesamamu, karena kita sudah menerima aliran kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah melaksanakan ibadah. Kami mewakili majelis jemaat mengucapkan selamat merayakan Pentakosta. Kami berdoa agar damai sejahtera Kristus, penghiburan senantiasa Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak rasakan. Tetap merasakan kasih Allah, tetap jaga kesehatan, dan jadi berkat. Tuhan memberkati.
Selamat merayakan turunnya Roh Kudus. Tuhan memberkati.